Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom guys, apa kabar? Pasti bahasa dan tentang pernyataan Tuhan kan? Tetap semangat ya, dan yuk siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. God bless you guys, happy Sunday. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Samud terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia kepadaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom TX, apa kabar? Jumpa lagi hari ini di minggu yang terakhir di bulan November. Tidak terasa sebentar lagi memasuki bulan Desember.
kita akan merayakan hari Natal, dan kita akan masuk di tahun yang baru. Nah, untuk hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berfirman di tengah-tengah kami hari ini. Tunjukkan kami supaya kami boleh belajar dan kami boleh berjalan di dalam firman itu, sehingga kami boleh berdiri dan berjalan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sambut firman-Mu, urapi kami semua, dan Kau yang terjemahkan Roh Kudus menolong kami, bila kami boleh mengerti lebih lagi yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, kita akan bahas sebuah tema dengan bertemakan yaitu eternal. Nah, ini saat ini lagi kita lihat di bioskop lagi banyak keluar film terbaru Eternal ya. Wah, ini keren banget nih, superhero yang lagi hits ya. Yang kita tahu di dunia ini ada superhero yang dibuat sebagai sebuah bayangan, sebuah ilusinasi untuk menggambarkan bagaimana kebutuhan manusia akan sebuah keselamatan, kepastian di masa yang akan datang. Ketika mereka menghadapi masa-masa yang sulit dan bagaimana yang akan terjadi di masa yang akan datang, superhero ini pastinya punya planning dan punya kepastian untuk menolong. Walaupun kita lihat filmnya penuh dengan drama, dengan segala macam dramanya yang kadang-kadang kita dibuat, wah ini bisa nggak nih, wah ini bagaimana ini, tetapi ujung-ujungnya ya superhero-nya tetap menolong umat manusia. Tapi yang kali ini Kadon lagi bicara tentang eternal, tentang kekekalan. Nah, eternal yang bicara tentang Tuhan yang kekal. Kenapa? Karena inilah yang kita harus belajar. Seperti film Eternal, setiap kita pasti punya harapan, punya perencanaan, punya rancangan di masa depan. Dan kita baru saja tidak terasa sudah hampir melewati 2021, tahun yang hampir tahun yang kedua masa pandemi yang kita alami. Tidak lama lagi kita masuk di bulan Desember, lalu ada tahun yang baru di tahun 2022. Nah, bagaimana kita tahu ada rahasia yang penuh dengan tahun-tahun yang akan kita hadapi, rahasia-rahasia yang kita nggak mengerti, kehidupan yang akan datang itu. Nah teman-teman, mari kita baca firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nah, pastinya kita tahu bahwa setiap kita yang akan masuk ke tahun yang akan datang, menyelesaikan tahun ini, kita punya rencana 2021 di masa pandemi tahun kedua, gimana ya studinya, gimana sekolahnya, gimana di rumah dengan keluarga, gimana semuanya. Dan dengan teman-teman kita punya rencana-rencana. Bahkan ada di antara teman-teman ada yang udah punya rencana pergi ke Bali, pergi liburan, untuk pergi keluar dari suntuknya berhari-hari, berbulan-bulan, hampir setahun lebih berada di sebuah tempat di rumah yang kayaknya suntuk sekali, akhirnya pergi. Dan ini udah direncanakan. Bahkan ada yang direalisasikan di tahun ini, memasuki masa liburan Natal ke depan. Tetapi kita juga tetap perlu hati-hati. Dalam kondisi pandemi ini tidak semua bisa berjalan seperti sebelumnya. Tapi kita sudah masuk di the new normal. Bagaimana kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang normalnya yang berbeda dengan normal sebelumnya. Dan itu kita sudah tahu semua. Sebab itu kita pasti juga punya perencanaan setelah selesai 2021 nih, mau ngapain 2022, ada apa di 2022. Kita buat rencana-rencana tentang yang akan kita lakukan untuk tahun 2022, ngapain aja. Dan bahkan kalau di gereja juga sudah punya rancangan-rancangan untuk membuat program-program apa saja di tahun 2022. Dan semua itu tidak lantas menghilangkan bahwa ada sifat yang rahasia dari hari yang ke hari yang kita akan lewati, yang di situ sesungguhnya kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Itu dia.
Jadi ada rahasia yang kita nggak pernah tahu besok bakalan kayak apa sih. Ada kemarin berita di TV, sudah masuk di media massa, tentang satu keluarga dari Jakarta datang liburan ke Pulau Bali, di tempat biasa berlibur. Mereka mau rafting rencananya, tetapi waktu saat keadaan kondisi tidak baik cuaca, pada saat satu keluarga ini mau rafting, dia nggak jadi, dia batalin raftingnya, kena longsor, meninggal hampir sebagian besar keluarga ini. Mengerikan sekali, anaknya yang masih 8 tahun itu sudah meninggal, dan ini menyedihkan. Jadi kita nggak pernah tahu hari esok seperti apa. Yang kita bayangin kita mau rekreasi, yang kita sudah bayangin mau happy-happy, kok jadinya malah sedih, duka cita. Ini kita nggak mengerti untuk masa depan, hari esok seperti apa. Nah, sebab itu kita perlu tahu bahwa ada firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, kalau masak air kelihatan nih, udah mendidih, pas kita buka uapnya keluar. Lalu hilang. Nah, itulah gambaran hidup kita. Yang bisa kelihatan tapi cuma sebentar, setelah itu lenyap. Nah, ini dia yang kita harus belajar, bahwa siapakah yang dapat menjamin siapapun orang yang bisa melakukan perencanaannya di masa depan, di tahun yang akan datang, tahun 2022 itu pasti terjadi. Tidak bisa ada yang menjamin. Karena itu kita tidak tahu hari esok, itu salah satu rahasianya. Sebab itu kita harus belajar tentang kata jika Tuhan menghendaki. Ini yang dikatakan dalam bahasa asli, yaitu Deo volente, yaitu ketika kita tahu belajar bahwa itu semua karena jika Tuhan menghendaki. Dan kalau Tuhan menghendaki artinya apa sih? Ini dia Yakobus pasal 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus tahu, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini dia. Jadi mari kita belajar untuk berkata jika Tuhan, untuk sebuah perencanaan ke depan, jika Tuhan menghendaki. Nah, gitu dia. Nah, teman-teman, kita nggak seperti di gambaran film superhero Eternal yang kelihatannya udah jelas, pasti kayak begini, ada rencananya kita bisa begitu, ada yang nolong langsung kelihatan, ada superhero-nya. Tapi yang kita jalani hari-hari ini adalah di mana kita mengimani Tuhan yang tidak terlihat, tapi nyata dan hidup di dalam hidup kita. Nah, itu dia sebabnya untuk sebuah rahasia-rahasia ilahi yang ada, yang akan datang di masa depan, harus kita ingat. Semuanya itu kita akan pakai dengan kata, jika Tuhan menghendaki ini dan itu, maka Tuhan itu akan terjadi seturut kehendak Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mesti belajar bahwa Tuhan punya rencana. Yang pertama, ini yang harus teman-teman ingat. Di dalam kehidupan kita ada hal yang penting, dan yang penting itu yang pertama adalah Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan ini adalah rencana yang kekal. Amin. Bukan rencana yang dibilang rencana yang kayak mendadak, kayak kita kalau mau makan kemana, yuk jalan yuk, pergi yuk. Bukan, ini rencana yang kekal. Kenapa? Karena sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memiliki rencana kekal ini gitu. Nah, teman-teman perlu tahu dalam Roma 8 ayat 28 tadi, yang firman berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 9 ayat 11 juga berkata, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan nih. Jadi dalam kehidupan kita sebelum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan keperbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Kitab 1 Petrus 1 ayat 2, demikian firman Tuhan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Nah, kita yang percaya dan beriman kepada Kristus, kitalah orang-orangnya yang sedari sebelum kita lahir, Tuhan punya rencana yang kekal buat hidup kita. Nah, kita mau lihat rencana yang dari semula ini adalah rencana yang kekal, yang lengkap.
Karena firman Tuhan juga menjelaskan. Ini yang membedakan bahwa rencana manusia dengan rencana Tuhan itu berbeda. Manusia dengan segala keterbatasannya, dia nggak bisa tahu sampai sedemikian ke depan rencana dia yang akan apa terjadi di hari esok, minggu besok, bulan besok. Ini dia. Karena pengetahuan yang terbatas, maka kita sebagai manusia akan mempunyai perencanaan setahap demi setahap. Nah, berbeda dengan Tuhan. Tuhan punya perencanaan dan rencana yang kekalnya itu lengkap dari awal sampai akhir. Nah, sebab itu kita mau tahu bahwa ada ilustrasi kalau dalam konteks manusia punya rencana, pastinya dia akan sekolah, contohnya anak SMP. SMP itu udah mikirin nanti kalau selesai SMP mau masuk ke SMA. SMA mana ya? Aku pengen masuk SMA favorit atau SMA negeri dan yang lain-lain. Setelah SMA, sudah mau kelas 12, udah mau selesai, berpikir lagi, habis ini mau kuliah kemana? Kuliah apa jurusannya? Dan kita harus tahu, kita harus punya rencana. Dan sebelum semuanya selesai di SMA, kita sudah punya perencanaan di tempat untuk mau kemana kita pergi untuk kuliah. Dan jurusannya apa. Lalu selesai kuliah, sudah mau selesai skripsi segalanya, kita mau punya rencana baru, yaitu kita mau apa. Setelah tahapannya, setelah kuliah, kita pengen kerja, magang dulu di mana, sebelum kita menjadi entrepreneur atau berusaha. Ini dia. Nah, jadi adik-adik, ini rencana manusia, tahap demi tahap, yang tidak bisa seperti rancangan Tuhan yang lengkap sedari semula sampai akhir. Tuhan sudah buat sebelum kita lahir. Nah, ini dia, kita harus mengerti. Karena dengar baik-baik, tidak ada anak SD nih yang duduk lalu merencanakan dia mau menikah dengan anak siapa. Ini dia, nggak mungkin. Kelihatannya langsung buat sampai ke rancangan terakhir dia mau menikah dengan siapa. Dari SD udah tahu. Ini agak-agak mustahil gitu. Jadi teman-teman, ini yang membedakan keterbatasan manusia dengan semua rencana dan rancangannya, dengan misteri ilahi yang tidak mengerti apa yang akan terjadi hari esok dibanding dengan rancangan Tuhan yang kekal, eternal. Ini yang kita harus belajar. Makanya bersyukur kita yang mengimani dan percaya kepada Kristus, karena rancangannya kekal dan sedari sebelum kita lahir sudah ada firman Tuhan yang akan kadon dibacain. Ini dia. Mazmur 139 ayat 16 berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, bahkan nih firman Tuhan udah jelas, dia sudah melihat kita dari zigot, dari perut belum jadi, dari benar-benar sel yang akhirnya kita jadi manusia. Tuhan sudah ngerti. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 berkata, dialah yang menyelamatkan kita berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, ini dia. Dan jadi jelas bahwa sewaktu membuat rencana ini, Allah kita yang kekal, Allah yang sempurna telah membuatnya sejak kekekalan, sebelum ada segala sesuatu, sebelum semuanya ada, sejak kekekalan. Ini yang disebut eternal. Keren bukan? Superhero yang main di film Eternal, nggak ada apa-apanya itu, apalagi itu cuma halusinasi, imajinasi gitu loh, membayang-bayangkan seperti yang akan seperti itu yang kita punya. Yang lebih nyata, dan walaupun memang tidak terlihat, tapi ini bukti dari iman kita percaya kepada Tuhan. Ini dia, kepada Yesus Kristus Tuhan kita hidup. Amin. Nah, itu dia. Yang pertama, Tuhan punya rencana dan rencananya kekal. Bahkan sebelum dari kita lahir. Dan itu dia, rencana Tuhan itu lengkap, kekal, sempurna dari awal permulaan sampai pada waktunya kita akan berjumpa kepada Tuhan. Dan kita bisa tanya, Tuhan kenapa ya? Kalau waktu masih SMP kemarin aku tuh salah milih sekolah, kok Tuhan gak ingetin aku sih? Kita bisa tanya. Ya sebenarnya semua itu kita harus kembali melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena manusia boleh punya rencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Tetapi kita bisa melibatkan Tuhan dalam setiap rencana, sehingga kita mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, yang kedua ini dia, supaya menjawab pertanyaan tadi, kok bisa Tuhan? Kok bisa
aku pengennya begini kok jadinya begitu. Nah, dengar baik-baik bahwa rencana Tuhan yang kedua ini adalah rencana Tuhan itu mencakup segala sesuatu. Segala sesuatu. Seluruh alam semesta, aspek kehidupan manusia di alam semesta. Tuhan yang punya rencana dan dia merancangkan rencana itu. Salah satunya apa? Ini yang menarik dalam kehidupan kita. Bahwa hal-hal yang kecil yang kelihatannya kita nggak sadar dalam kehidupan kita hari-hari sebenarnya nggak berarti gitu ya. Seperti apa sih? Contohnya di firman Tuhan jelas ngomong di Matius 10 ayat 29-30 berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendakmu Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi nih, yang kecil yang kita nggak sadar nih, rambut selain kecil banget nih. Tuhan punya rencana dan dia tahu dihitung bahkan. Luar biasa tuh rencana Tuhan. Kita semua, siapa yang pernah ngitung jumlah helai rambut? Kita punya Tuhan bisa menghitung, bahkan Tuhan bilang rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Keren banget. Jadi bahagia dong. Kita punya superhero lebih daripada superhero yang main di film Eternal. Tapi kita punya superhero yang nyata, yaitu Tuhan Yesus Bapa kita di surga. Amin. Ya, dan ada lagi nih yang nyata lagi, yang adalah rencana-rencana Tuhan. Mengapa Tuhan merencanakan sampai hal-hal yang detail, yang kecil, remeh-temeh seperti ini kayaknya? Kenapa? Karena selain Allah adalah Allah yang berdaulat. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini saling berhubungan, punya connecting satu dengan lain. Ngerti? Nggak mungkin kita tidak berhubungan satu dengan lain. Kita punya connecting antara manusia, kehidupan sosial ya, manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sebab itu Allah pun ikut merencanakan yang dianggap remeh-temeh dan kecil-kecil seperti itu. Makanya teman-teman, kita harus mengerti. Ada contoh ketika hujan, contoh dalam persoalan hujan ya. Kalian tahu teman-teman, adik-adik, bahwa sampai hujan pun kita mengerti bahwa hujan tuh gak bisa turun sendiri. Walaupun ada siklus alam dari panas matahari dan penguapan di darat dan di air yang ada di bumi sehingga bisa terjadi. Semua ada proses, tetapi gak bisa turun sendiri. Karena Tuhan juga mengatur bagaimana besar hujan itu terjadi, angin, kilat yang terjadi dan guntur yang menyertai hujan itu juga ada diatur. Luar biasa nih, benar ada ayatnya. Kita baca sama-sama dalam Yeremia pasal 14 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuatnya semua itu? Wah. Dalam Ayub pasal 28 ayat 25-26, dengar demikian firman Tuhan. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Luar biasa. Wah, banyak ayat lagi masih ada di kitab Ayub 37. Bahkan kalau di suatu tempat turun hujan, teman-teman, ada di tempat yang lain yang tidak turun hujan, itu juga Tuhan yang atur. Masa satu bumi ini turun hujan semua? Wah, itu air bah kejadian kayak Nuh nanti. Jadi Tuhan mengatur. Nah, teman-teman harus belajar gitu. Jadi gimana dalam hidup kita secara kekal, dalam kekekalan dirancangkan dan menjadi rencana yang kekal buat hidup kita, supaya hidup kita punya kehidupan yang luar biasa. Jadi berbahagia kita punya Tuhan yang dahsyat. Siapa? Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan teman-teman, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan mencakup semua dalam kehidupan kita. Kalau engkau masih punya rencana-rencana yang belum terselesaikan di tahun 2021 ini, tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum menghendaki itu dijadikan rencanamu
dibuat terjadi rencananya, it's okay, karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu. Amin. Dan kalau untuk tahun 2022 yang akan datang, kau sudah mulai buat rencana, punya resolusi buat kehidupan yang akan datang. Bagaimana kita punya kehidupan punya program-program dan rencana ke depan. Kita percayakan bahwa Tuhan, jika Dia menghendaki, terjadi seperti yang Tuhan mau. Tetapi jika belum, dengan semua rahasia ilahi yang kita tidak tahu di masa yang akan datang, yang kita tahu yang pertama adalah di masa yang akan datang ada Tuhan yang mengatur di dalam kehidupan kita dengan semua rencana yang terbaik yang mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Roma 8 ayat 28 yang kita baca jelas. Ini dia. Mari kita sama-sama tutup dengan firman Tuhan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kuncinya satu, mari kita mengasihi Tuhan, terus lebih lagi mengasihi Tuhan, karena itulah syarat bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan akan menjadikan rencana-rencananya menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, bila firman-Mu yang hari ini kami boleh dengar, kami boleh terima, belajar bahwa Tuhan, the eternal life, kehidupan yang kekal, bukan saja waktu kami saat ini hadir, tapi kami tahu bahwa sebelum kami ada di muka bumi ini, Tuhan sudah rancangan hidup kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, yang kekal daripada semuanya, dan Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan adik-adik, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Hari ini sampai Yesus datang 2 kali, Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. See you next Sunday. Bye.